Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisik, namun hari ini kita masih bisa bertemu dan mempelajari kebenaran firman Tuhan secara virtual. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terbukti hingga hari ini, kami boleh tetap dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Kalau di antara kami juga ada yang sakit, kami boleh bersyukur karena Tuhan tetap bersama kami dalam segala keadaan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, sehingga kami tahu tempat perlindungan dan perteduhan kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah motivasi beribadah. Ketika kita berbicara tentang motivasi, banyak hal yang mungkin muncul di dalam benak kita ya Bapak Ibu. Kita akan mulai berpikir tentang sesuatu yang terkadang itu tidak nampak ya. Motivasi itu tidak nampak ya kan. Tetapi motivasi itu bisa membuat sesuatu yang nampak. Walaupun ia sendiri tidak nampak, namun ia bisa mendorong, memiliki kekuatan gitu ya, untuk menggerakkan sesuatu yang dapat kita lihat. Nah, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 58 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhur. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita dimampukan. Bukan hanya menjadi pendengar, namun kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai dengan
kita berbicara tentang motivasi. Apa sebenarnya motivasi itu? Sebesar apakah kekuatan yang bisa diberikan oleh motivasi sehingga bisa membuat sebuah perubahan? Nah, ini ada satu gambaran yang sangat sederhana. Bapak Ibu bisa melihat lingkaran-lingkaran roda ini. Roda satu dengan yang lainnya berkaitan. Ada ide, tujuan, dukungan, tantangan, keberanian, dan masih banyak lagi di sana. Namun Bapak Ibu, apa yang membuat roda-roda ini itu dapat berputar? Satu roda berputar, secara otomatis roda yang lainnya pun akan ikut berputar. Nah, yang menggerakkan ini adalah motivasi. Saya mengambil salah satu tulisan dari Alex Sobur di tahun 2009, dikatakan di sana bahwa motivasi itu ternyata membangkitkan motif. Masih ingat mungkin kita cukup familiar ya dengan kata motif apabila kita mendengar terjadi kisah pembunuhan. Biasanya yang akan dikejar oleh polisi adalah apa motif pembunuhannya. Apakah dalam rangka dia membela diri, sehingga dalam rangka membela diri dia harus terpaksa membunuh, atau ia membunuh karena dia sudah merencanakannya. Biasanya kalau pembunuhan itu sudah direncanakan, walaupun pelaku atau eksekutornya itu bukan orang tersebut, bisa jadi ada orang lain yang jadi eksekutor. Tetapi dia adalah otak dari pembunuhan tersebut ya. Itu istilah yang sering kita dengar di dalam media massa. Siapa otak pembunuhannya? Yang merencanakan semuanya siapa? Orang itulah yang biasanya akan menerima hukuman terberat. Karena apa Bapak Ibu? Eksekutor hanya melakukan, tetapi orang yang memiliki ide lalu kemudian yang merencanakan segala sesuatu itu memberi peran yang sangat penting. Ya, jadi dari sini ternyata antara motif dan motivasi itu juga berkaitan. Nah, Bapak Ibu di sini bukan hanya membangkitkan motif, motivasi ini juga memiliki daya gerak. Makanya kalau ada motivasi, roda-roda itu bisa bergerak, Bapak Ibu. Ya karena ada motivasi. Nah, untuk apa? Untuk mencapai sesuatu, satu tujuan, atau satu kepuasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau sekarang melihat. Oke, kalau firman Tuhan yang kita baca kali ini, saya mencoba untuk meng-highlight beberapa hal yang penting, Bapak Ibu. Di sini ada kata yang saya coba lingkari, gitu ya. Kenapa saya lingkari? Karena dia muncul 3 kali dalam satu ayat. Di ayat 13 saja itu muncul 3 kali. Artinya ada sesuatu yang mau ditekankan oleh penulis dan itu penting, gitu ya. Kita kan kalau misalnya sesuatu yang penting, kita biasanya akan ulang-ulang, cek lagi, ulang lagi, cek lagi, ulang lagi. Kenapa? Karena kita tahu itu penting. Nah, itu juga yang nanti kita akan coba lihat di 2 ayat ini. Jadi, tulisannya saya ini cuma 2 ayat yang kita pelajari malam hari ini, namun kita akan melihat, wow, ternyata luar biasa Tuhan ingin mengingatkan. Bukan hanya bangsa Israel yang diingatkan oleh Nabi Yesaya ketika tulisan ini dibuat, tetapi juga sampai kepada hari ini. Sampai hari ini pun kita juga menerima peringatan yang sama. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ada tiga cara meresponi hari Sabat. Ya. Judul hari ini renungan kita kan motivasi beribadah. Nah, 3 cara itu adalah 3 cara yang akan saya kupas di ayat yang ke-13 yang sudah saya lingkari tadi. Apabila itu muncul 3 kali dan kita akan kupas satu persatu.
Cara yang seperti apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan ketika kita datang kepada Tuhan di hari Sabat untuk beribadah? Nah, kita lihat cara yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak menginjak-injak. Wow, ini istilah yang menurut saya lebih bersifat menggambarkan gitu ya. Metafora seperti itu mungkinkah? Bukan berarti harinya kemudian diinjak-injak, enggak kan? Bukan seperti itu. Tetapi berarti ketika kita menginjak-injak itu, berarti itu barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Betul bukan? Yang kita injak biasanya apa? Nah, sepatu, sandal. Kok diinjak-injak keset ya mungkin ya. Ya karena memang fungsinya di sana. Apakah kita mau baju yang kita beli senilai ratusan ribu atau mungkin jutaan ya? Lalu kemudian kita jadikan sebagai kain pel atau keset untuk diinjak-injak? Tentu tidak, bukan ya? Nah, yang menarik kenapa penulis di sini memakai kata tidak menginjak-injak. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Tuhan sudah berikan begitu banyak spektakuler momen yang spektakuler. Tetapi itu pun tidak membuat mereka lalu sadar bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Dan ketika mereka sudah di tanah Kanaan, dan itu betul-betul terbukti Bapak Ibu. Pada akhirnya ketika Yosua generasi terakhir yang keluar dari tanah Mesir juga akhirnya meninggal gitu ya. Kita melihat bahwa ternyata bangsa Israel ini memang tegar tengkuk. Akhirnya mereka juga menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan saat itu. Jadi itu betul-betul bayangkan betapa menyakitkannya. Betapa menyakitkannya bagi Tuhan. Aku sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, melepaskan engkau dari perbudakan, membawa engkau kepada tanah yang berlimpah susu dan madu. Sampai di sana, apa yang engkau lakukan? Engkau malah menduakan aku. Seperti itu ya mungkin bayangannya. Itu seperti bangsa Israel itu menginjak-injak. Menginjak-injak Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan penulis dalam hal ini lebih kepada hari Sabat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata kalau kita perhatikan ya, bangsa Israel ketika mereka datang kepada Tuhan untuk beribadah, mereka tidak memiliki motivasi yang benar. Bisa jadi mereka hanya sekedar untuk, ya karena ini merupakan budaya dari orang tua yang sudah diturunkan, ya kami harus melakukannya. Mereka hanya melakukan sebuah aktivitas yang sebenarnya itu tidak betul-betul dari hati mereka yang terdalam, keinginan mereka yang terdalam. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ada penjelasan yang lebih detail juga di sana. Tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan ingin hari kudus. Kudus itu artinya betul-betul spesial. Andai kata saya punya 10 bakpao. 8 bakpao ini saya mau bagikan ke tetangga-tetangga. 2 bakpao ini saya mau khususkan untuk suami dan anak saya. Nah, kata dikhususkan ini itu sama artinya dengan pengertian Sabat. Artinya Tuhan mau kita itu mengkhususkan hari Sabat hanya untuk Tuhan. Di sini yang membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena di sini dikatakan mereka ribut mengurus urusannya sendiri.
di hari Sabat. Artinya mereka melanggar apa yang Tuhan inginkan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Wow, itu betul-betul perintah yang Tuhan ingin. Kenapa sih sebenarnya kita tuh harus berhenti di hari Sabat? Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita juga meneliti kembali, semuanya itu juga untuk kebaikan kita. Tuhan tahu, sama seperti Allah sendiri. Hari pertama hingga ke-6, ia bekerja, menciptakan. Pada hari yang ke-7, dia memberikan teladan. Istirahat. Secara manusia kalau dijelaskan pun kita juga butuh libur. Tubuh kita butuh untuk diistirahatkan. Bahkan dalam bangsa Israel, dalam konsep Sabat itu ada tahun misalnya, tahun pertama sampai tahun ke-6 tanah itu dipakai, dikelola. Tapi di tahun ke-7 mereka harus mengistirahatkan. Supaya apa? Biarkan tanah itu pulih. Sehingga nanti ketika dia akan dipakai lagi, dia akan betul-betul memiliki, ya kayak kita kalau misalnya habis dipakai, gini aja lah ya, mungkin handphone lah ya. Handphone kalau kita pakai terus lama-lama kan habis baterainya. Kita harus charge dulu, baru kita bisa menggunakan kembali. Logika berpikirnya sesederhana itu Bapak Ibu. Kenapa kita butuh istirahat? Untuk keberlangsungan kita juga. Itu sebabnya kenapa Tuhan begitu concern banget, perhatian banget. Hey, ingat, jangan menginjak-injak hari Sabat. Dengan cara kamu malah bingung melakukan apa yang jadi urusanmu, bukan fokus kepada aku. Tuhan di hari Sabat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Terkadang kalau saya ditanyakan juga, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa kita hindari di hari Sabat. Misalnya memang ada jenis pekerjaan yang jenisnya mungkin shift ya, dan pasti dia akan sesekali mungkin kena hari Minggu. Namun pastikan kita ada satu hari yang lain misalnya untuk kita beristirahat dan tetap memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan terkadang mungkin ada orang yang tipe pekerjaannya betul-betul sangat amat sulit. Namun sekarang menurut saya jauh lebih fleksibel. Bahkan kita bisa beribadah dari rumah, betul kan? Sehingga kita seharusnya tidak lagi memiliki alasan untuk sibuk, banyak pekerjaan. Karena segala sesuatu Tuhan desain dengan luar biasa, bahkan di tengah pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita coba merefleksikan bagaimana dengan kita. Apakah kita menjadi seperti orang-orang yang dijelaskan di sini, yang justru kita malah menginjak-injak hari di mana Tuhan ingin kita beristirahat, malah kita kerja, habisin waktu, bahkan kita tidak memiliki waktu untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Sungguh sangat menyedihkan hati Tuhan. Bayangkanlah Bapak Ibu seperti suami dan istri misalnya ya. Setelah bekerja selama 1 minggu tentunya ingin menikmati waktu di rumah beristirahat di hari Minggu. Supaya ya benar-benar bisa menikmati kebersamaan bersama anak-anak atau misalnya orang tua gitu ya di hari libur itu. Tetapi kemudian tidak bisa. Tentu pasti kita akan merasakan, aduh, sedih, betul kan? Sebagai pasangan atau sebagai orang tua atau sebagai anak. Karena kehilangan momen itu. Dan momen itu adalah momen berharga. Bapak Ibu, mari saya mengajak yang pertama. Tidak menginjak-injak hari Sabat dengan melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita hanya bingung mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Dan itu menyakitkan bagi Tuhan. Kita akan lihat cara yang kedua untuk meresponi hari Sabat. Ini masih di ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Di sana dikatakan apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Waduh,
belakangan saya betul-betul merasakan gitu ya, bagaimana hari Minggu itu hari di mana saya benar-benar beristirahat. Dari mana saya tahu? Karena ketika saya menyelesaikan hari itu, hari Senin, saya benar-benar menjadi orang yang seperti gambaran handphone itu tadi ya. Saya memiliki fully charged. Jadi seperti handphone itu baterainya itu kayak kembali 100%. Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya menikmati hari Minggu itu benar-benar seperti saya diisi ulang gitu ya, kayak di charge, betul-betul diisi ulang sehingga saya memiliki power tenaga untuk memulai minggu yang baru di hari Senin. Hari yang baru di hari Senin. Nah, ini hal yang Bapak Ibu kita tidak bisa menikmati ketika ya kita punya banyak hal yang lain yang harus kita kerjakan dan memang kita menjadi orang yang sangat sibuk. Bagaimana kalau kita justru sibuk dalam pekerjaan Tuhan? Nah, apakah kita juga bisa mengatakan, bisakah kita menikmati itu? Bapak Ibu, kita melihat kembali konsep lebih detail yang dimaksudkan di sini. Hari yang kita bisa nikmati adalah hari yang penjelasannya itu di bagian berikutnya. Hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kalau Bapak Ibu tidak melihat hari Sabat sebagai hari yang mulia, impossible kita bisa menikmati. Mungkin yang ada kita justru malah tertekan. Hari Minggu, tugas pelayanan lagi. Hari Minggu, harus ke gereja lagi gitu ya. Atau mungkin, hari Minggu, harus duduk di depan laptop atau TV atau gadgetnya untuk beribadah. Padahal mungkin hanya 1-2 jam gitu ya. Tetapi akan menjadi beban. Kenapa? Karena sudut pandangnya. Kalau kita memiliki perspektif, sudut pandang yang benar, dikatakan dalam firman Tuhan, benar nggak cara pandangnya? Kita menganggap hari Sabat itu hanya hari biasa saja atau kita melihat ini hari yang mulia? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini sebagai hari yang mulia, tentunya saya yakin setiap orang akan berupaya berkontribusi di hari yang mulia itu. Pak, mungkin gambaran sederhana itu kayak gini ya. Hari yang mulia itu hari yang sangat spesial gitu ya. Hari yang sangat penting. Dan jika Bapak Ibu dilibatkan di dalam hari itu, misalnya contoh gitu ya, hari raya gerejawi gitu ya. Kita melihat, wah ini hari raya gerejawi apa? Natal gitu ya. Natal, saya ambil Natal contohnya. Lalu kemudian kita dilibatkan. Kita dilibatkan untuk menjadi panitia. Kalau Bapak Ibu tidak melihat Natal sebagai momen yang wow, Yesus datang, sebagai momen yang mulia, karena ini adalah momen yang menentukan bukan hanya hidup kita di dunia, tapi hidup kita yang kekal. Tanpa perspektif atau sudut pandang itu, mungkin Bapak Ibu hanya akan melihat, aduh, jadi panitia lagi, gitu kan? Tapi kalau Bapak Ibu melihat, wow, Natal ini momen berharga, bahkan dalam 1 tahun ini adalah momen yang saya nantikan. Momen yang begitu spesial, bukan hanya karena memori atau kegiatan-kegiatan yang dirindukan, tapi kita tahu ada juru selamat yang datang ke dunia. Maka saya yakin dan percaya waktu Bapak Ibu dipilih bahkan menjadi ketua HRG, Bapak Ibu justru akan melihat ini, wow, seperti saya menjadi partner kerja Tuhan. Betapa saya bersyukur dipercayakan itu. Dan kita bisa menikmati. Walaupun crowded, hektik, nggak karu-karuan gitu ya. Maksudnya rame banget, padat sekali. Tapi kita akan menikmati setiap momen demi setiap momen. Ya karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Kita menjadikan hari itu mulia. Sama juga dengan hari Sabat. Kalau kita melihat dengan benar,
Maka yakin, saya yakin, walaupun pagi, siang, sore kadang memang melelahkan gitu ya, secara fisik melelahkan. Tapi Bapak Ibu, kita tidak hanya diciptakan Tuhan secara fisik, kita juga diciptakan oleh Tuhan secara spiritual, rohani. Bahkan Paulus berkata, tubuhku boleh semakin tua renta, tetapi iman rohani yang di dalam justru semakin kuat. Dan Bapak Ibu mungkin tahu psikosomatis ya. Jadi ada jenis-jenis bukan penyakit ya. Sebagian orang itu ada yang sakit itu justru karena dari psikologinya, psikisnya. Jadi betapa yang nggak kelihatan itu tuh ternyata punya power yang besar, bahkan bisa membuat seseorang sakit gitu ya. Ini orang sakit dicek nggak ada sakit apa-apa, ternyata secara psikis mungkin sedang dalam depresi yang sangat berat sehingga sakit kepala terus. Dicek semuanya oke, darah tingginya oke, tidak ada macam-macam, semua hasil lab oke, tapi kok tidak kunjung sembuh. Ya karena secara rohani atau mungkin internalnya atau dalamnya itu yang bermasalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya ini tadi, cara pandang yang tidak kelihatan itu akan mempengaruhi juga cara kita menikmati hari Sabat. Apakah hari Sabat menjadi hari yang kita nantikan? Kita nantikan untuk liburan, pergi kemana, atau kita nantikan untuk kita beristirahat. Dan dalam istirahat itu kita datang kepada Tuhan. Wow, seperti saya membayangkan itu kalau zaman pacaran gitu ya. Menantikan momen bertemu dengan pacar itu dipersiapkan, dinantikan, betul-betul dinikmati. Biarlah momen seperti itu juga yang boleh kita nikmati ya untuk hari Sabat. Kita menikmati bahkan setiap momen kita beristirahat, lalu bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan diisi ulang seperti handphone itu tadi ya. Dan mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan kita di hari yang, di minggu yang akan datang. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, cara yang ketiga untuk meresponi hari Sabat. Ini yang luar biasa. Penulis berkata, hormati. Hormati. Kita coba lihat ya. Apabila engkau menghormati. Gimana caranya menghormati? Dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata omong kosong. Bisa jadi hari-hari Sabat kita itu kita habiskan untuk mempercakapkan sesuatu yang kosong. Ngeri ya Bapak Ibu. Tong kosong nyaring bunyinya. Mungkin peribahasa itu menggelitik saya ya. Karena memang biarlah apapun yang kita ucapkan juga di hari Sabat. Itu adalah sesuatu yang bisa tidak kosong. Ada makna yang mendalam. Bahkan kita memberkati orang lewat apa yang kita sampaikan di hari Sabat itu. Atau kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Mengatakan sesuatu yang bermakna daripada membicarakan sesuatu yang kosong. Apalagi mungkin ya tanpa sadar kita hanyut di dalam percakapan yang membicarakan orang lain. Seringkali saya sendiri pun tanpa sadar gitu ya, terbawa oleh emosi, lalu kemudian mempercakapkan seseorang yang memang nampaknya tidak sesuai dengan standar yang kita miliki. Namun di sini saya pun diingatkan Bapak Ibu bahwa cara kita menghormati Sabat, cara kita menghormati dengan menjaga mulut kita. Bukan hanya Sabat ya kita menjaga mulut kita. Setiap waktu, setiap saat. Tapi marilah kita melihat bahwa
Kalau setiap saat kita dituntut seperti itu, apalagi ini untuk hari Sabat, di mana hari kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan sesuatu yang menghormati Tuhan. Tidak kosong, ada sesuatu yang bermakna mendalam. Apalagi kalau yang kita sebutkan dan katakan itu adalah firman Tuhan. Wow, luar biasa ya, kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada suami, istri, anak, orang tua, orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 cara ya tadi. Yang pertama, tidak menginjak-injak. Yang kedua, menikmati hari Sabat. Dan yang ketiga, mari kita menghormati. Kita tahu yang kita datangi adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita kalau mau bertemu presiden saja, protokol keamanannya itu wow. Bisa dibilang sangat-sangat ketat, bukan? Karena itu orang penting. Presiden, bayangkan ini Tuhan. Raja dari atas segala raja. Presiden dari atas segala presiden. Bapak, Ibu bisa membayangkan betapa agungnya Tuhan yang kita datangi. Setiap Sabat itu lebih dari presiden, lebih dari seorang raja. Maka dari itu mari kita menghormati. Kita tidak menginjak-injak yang pertama, yang kedua kita menikmati sebagai momen berharga. Yang ketiga hormati. Karena kita tahu yang menciptakan kita, yang kita datangi. Tidak ada Tuhan, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Orang tua saja kita hormati, apalagi Tuhan yang menciptakan orang tua kita juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup. Hal yang sangat menarik adalah ketika Yesaya menuliskan tersebut. Bapak Ibu, di ayat 14 saya akan sentuh sedikit saja. Apa motivasi saat kita beribadah kepada Tuhan? Seperti malam hari ini. Apakah rutinitas belaka? Ataukah memang kita ingin datang kepada Tuhan? Atau ya supaya saya bisa untuk diri saya, atau ya karena suami saya ajak, atau istri saya ajak, karena orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, untuk siapa? Apakah untuk Tuhan? Ataukah untuk diri kita sendiri? Ataukah untuk orang lain? Bapak Ibu, kita perlu memurnikan motivasi kita ketika kita datang beribadah. Sehingga apa? Kita tahu betul apa yang menggerakkan. Bapak Ibu bisa melihat tadi roda-roda itu, kalau Tuhan yang menggerakkan. Roda-roda itu akan bergerak dengan luar biasa. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, saat kita lelah, ya udah. Saat kita mungkin kepentok, berselisih paham dengan seseorang, kita mundur. Berselisih paham dengan pelayan Tuhan, presbiter, atau mungkin pendeta, atau dengan komisi, atau dengan palkat, lalu kemudian kita mundur. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memurnikan motivasi kita untuk beribadah. Bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi di ayat 14? Berkat itu tercurah. Saya bacakan untuk ayat 14 terakhir. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Sekali lagi, bersenang-senang bukan karena makanan. Oh, ada ibadah, banyak makanan. Oh, ketemu teman-teman, senang. Oh, aku bisa keluar rumah, senang. Bukan, tapi engkau akan bersenang-senang alasannya hanya satu, karena Tuhan. Itulah sebabnya motivasi kita juga harus kita kembalikan ke jalan yang benar. Apa? Untuk Tuhan. Engkau akan bersenang-senang dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Wow, ada janji di mana Tuhan membawa kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi.
Saya tidak bisa menjelaskan secara harfiah apakah Tuhan akan mengajak kita traveling keliling dunia. Namun Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya bisa membuat kita traveling, tapi juga yang menjamin bahwa surga adalah tempat dan tujuan kita dalam kekekalan. Wow. Mau pilih mana? Traveling di dunia, mati masuk neraka, atau Bapak Ibu mungkin hanya traveling di Jawa Timur, tapi mati masuk surga. Bagi saya akan memilih yang kedua, karena yang pertama hanya sementara, tetapi yang kedua bersifat kekal. Intinya satu, kalau kita menghormati hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, berkat akan tercurah atas kita. Hanya itukah caranya? Ada banyak cara yang lain. Tetapi ketika engkau menyediakan khusus, ya tadi ya khusus. Ingat 10 bakpao tadi. 10 bakpao, 8 saya bagikan, 2 saya sisihkan, saya sediakan. Bukan saya sisakan, tapi saya khususkan. Bisa jadi mungkin saya tambahi isinya rada banyak. Kenapa ya? Karena ini buat suami dan anak saya. Gitu ya. Sama, kita juga mari melakukannya untuk Tuhan. Kita khususkan hari Sabat untuk kita datang kepada Tuhan. Di situ kita akan diisi ulang, seperti kita akan di-charge, seperti handphone yang akan kembali penuh setelah kita melalui hari Sabat. Berkat tercurah atasmu. Saya tidak berbicara tentang materi belaka, tetapi ada hal yang jauh lebih daripada sekedar materi. Berkat yang kedamaian, kekuatan yang Bapak Ibu tidak bisa bayangkan. Roda itu akan berputar. Bahkan ketika banyak problem pun, no matter, nggak masalah. Bapak Ibu bisa tetap menjalankannya. Sehingga Bapak Ibu bisa menikmati bagaimana hari Sabat itu sungguh-sungguh, itu tadi, menjadi hari mulia yang kita nikmati dan kita nantikan. Saya akan tutup dengan sebuah video. Kita saksikan bersama-sama video ini ya.
Bapak Ibu, melalui video itu kita melihat bahwa sang anjing itu terus berlatih, tetapi akhirnya dia gagal, bahkan dalam ujian. Tetapi ketika dalam kehidupan dia melihat ada seorang buta, betul-betul buta. Kalau yang sebelumnya kan hanya pelatihnya yang berpura-pura buta. Pada akhirnya dia bisa menolong, bahkan dari bahaya yang sangat mengerikan yang sudah ada di sekitar. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang berbeda, kita memiliki motivasi yang benar, maka akan ada kekuatan yang kita bahkan tidak pernah bisa bayangkan. Seperti yang dilakukan oleh anjing itu. Dalam kondisi yang terdesak pun, genting pun, dia dapat melaluinya. Karena ada motivasi. Motivasi itulah yang menggerakkan. Apa yang menjadi motivasi kita untuk beribadah? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Bukan fokus pada diri kita. Apa yang kita mau. Tetapi fokus kepada Tuhan. Bukan karena orang lain. Karena tugas dan tanggung jawab dan sebagainya. Bukan. Tapi karena Tuhan yang menjadi alasan. Maka Bapak Ibu akan bukan hanya akan melakukannya. Tapi Bapak Ibu akan menikmatinya. Dan itu akan berbeda hasilnya. Karena Bapak Ibu memiliki motivasi yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar mengevaluasi kembali apa motivasi kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali banyak hal yang menjadi motivasi kami. Namun ternyata itu bukan yang Tuhan inginkan. Kami hanya ingin memuaskan diri kami. Kami hanya ingin memuaskan orang lain. Tapi kami tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah kami fokus kepada Tuhan. Kami melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bukan orang-orang di sekitar kami atau diri kami. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh bukan hanya mengevaluasi, tapi mau merubah kalau kami menemukan ternyata motivasi kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami, demi Kristus kami memohon. Amin.